saat ini masih menjadi pembahasan yang cukup menarik juga bagi pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak kegagalan dia di Piala AFF 2022 menentukan nasibnya di masa depan bersama timnas Indonesia. Apakah PSSI akan memecat dia atau mengakhiri kerjasama dengan dia atau tetap mempercayai dia, karena banyak banget sekali event-event di 2023 ini. Gua Hari dari Bolasport.com tidak akan membahas masalah Sintayong dan nasibnya ke depan bersama dengan dua rekan gua yang juga dari Bolasport.com. Ada Wila, Hai. ada juga Alif. Halo Bola Spotters. Nah, ini ada Wila dan ada Alif nih. Mereka juga cari informasi juga kemarin ke beberapa informasi Sintayong kepada PSSI, terutama ke Indra Safri. Gue pengen nanya dulu ke Alif. Jadi Sintayong ini gimana? Aduh, dibilang gimana, apalagi momennya sempat Awal mulanya gimana? Kan rame tuh di Esko bilang banyak Esko yang minta out lah. Ada yang juga ya. Momen panas sih Bang, ibarat kemarin kan pas lagi menunggu rapat antar Esko yang kabarnya salah satunya membahas mengenai evaluasi Sintayong setelah Piala AFF 2022 yang gagal di semifinal ya. Nah, tapi kabarnya belum ada rapat evaluasi, namun diminta keterangan itu Bolasport.com bersama awak media lain menanyakan kepada beberapa Esko di antaranya Haruna Sumitro dan juga Juni Rahman. Nah, dua orang tersebut memberikan pernyataan yang mengejutkan. Apa? Pak Haruna dengan pernyataan kontrasnya menantang para pemuja STY untuk berkomentar. Tempat dan waktu dipersilahkan. Jadi untuk biar gimana nih Sintayong dengan minim prestasi ibaratnya gitu, ya para pemuja STY masih tetap percaya nggak? Nah, di sisi lain Pak Juni Rahman justru memberikan pernyataan yang cukup berani ya, Mbak. Gagal out lah, disuruh keluar Bang gitu. Oke. Itu cukup ramai juga di Instagram Bolasport yang banyak yang bilang lu benerannya PSSI nggak usah Sintayong gitu kan. Iya, pada marah semua. Besar ya desas-desus STY out di akhir masa kontraknya dikit lagi ya, 2023 Desember 2023 ini. Berarti ada kabar juga karena Sintayong di mana, Wil? Sekarang Sintayong lagi pulang kampung, Bang. Kemana, Wil? Lagi pulang kampung di Korea. Lagi pulang kampung di Korea, lagi mudik. Tapi kemarin sebelum pulang itu sebenarnya udah evaluasi sama direktur teknik, Pak. Indra Safri. Iya, Indra Safri ngakunya udah 2 jaman. Udah ngobrol sama Sintayong, evaluasi lah masalah kemarin di Piala AFF. Lah Sintayong mengeluarkan unek-uneknya di situ, Bang. Apa katanya? Katanya emang kualitas pemain timnas Indonesia itu belum cukup, belum memadai, dan Indra Safri pun mengakui bahwa dalam membentuk tim itu nggak semudah itu, apalagi mencari dari yang benar-benar nol untuk menjadi langsung juara itu cukup sulit gitu, butuh proses gitu. Indra Safri karena ngomongnya sih gini, saya juga sebagai pelatih gitu kan, Indra Safri ngomong gitu, saya juga sebagai pelatih tahu gimana sulitnya mewujudkan target itu gitu. Sintayong ngomong terus? Tapi ya kakak tahu Bang, maksudnya dia ngomong untuk Indra Safri ngomong kalau untuk Sintayong memang masih tetap layak untuk dipertahankan. Kata gitu siapa? Kan. Indra Safri ngomong Pribadi sendiri, ya, secara pribadi ngomong gitu kan. Itu masih layak untuk dipertahankan karena emang kualitas dari timnas Indonesia udah mulai berkembang nih Bang. Perbedaannya dia udah melihat perbedaan dari yang sebelumnya ada Sintayong sama ada Sintayong di bawah Sintayong, ini ada perbedaan gitu kan. Indra Safri menyaksikan itu, ngomongnya kayak gitu kan. Dan itu dia menyebutnya layak untuk dipertahankan, tapi kan semua keputusan tetap kembali ke Esko. Gue juga kemarin sempat ngobrol juga Will sama Alif sama Exco PSSI juga Sukawi kan. Kan dia juga bilang karena sebenarnya kegagalan Indonesia di Piala AFF ini bukan sepenuhnya salah Sintayong. Kita lihat latar ke belakang kemarin, 2 bulan kompetisi nggak jalan karena tragedi Kanjuruhan, pemain telat panas, proses pertandingan nggak berasa lagi, dan emang terbukti terlihat kan kayak beda sekali sama main waktu kualifikasi Piala Asia. Kita bisa ngalahin Nepal, ngalahin Kuwait. Artinya kan bagus lah di situ kan, karena kan kompetisi main berjalan, Sintayong juga senang lah. Ini karena tragedi Kanjuruhan 2 bulan nggak ada kompetisi, pemain menurun kualitasnya. Kalau kata Yasukawi seperti itu, dan artinya ya semuanya nggak bisa disalahkan oleh Sintayong. Mungkin kalau seandainya nggak ada tragedi Kanjuruhan mungkin berbeda kali. Berbeda cerita ya. Berbeda cerita situasinya seperti apa. Terus
Sintayong sampai kapan udah informasinya? Kemarin sih belum dikasih tahu ya Bang, cuma Indra Safri ngomongnya masih ditanyakan dulu sampai kapan, lama apa enggak, tapi karena targetnya buat Februari ya Liv ya? Tanggal 1 Februari kalau nggak salah ya? Februari. Persiapan buat ini kan kualifikasi juga Enggak, kan? bukan Bukan kualifikasi. kualifikasi, langsung udah Piala Asia. Piala Asia U20 ya. di Uzbekistan ya. Iya di Uzbekistan itu katanya sih nggak bakalan lama katanya Bang. Cuma berapa lamanya belum tahu kemarin. Oke, tapi yang pasti sejauh ini nasib Sintayong kalau menurut Alif aman. Masih abu-abu Aman. sih ya. Kalau aku ngomongnya sih aman, Bang. Udah aman. Nggak mungkin dilepas lah Bang. Piala Dunia tinggal ke besok. Iya, Kan bulan emang ya. targetnya Piala Dunia kan Bang. Iya. Targetnya buat Piala Dunia U20 kan. Nggak mungkin kan tiba-tiba dilepas terus habis itu pelatih baru kan Bang. Tapi yang jadi pertanyaan justru lanjut atau di stay gitu. Iya, setelah Piala Dunia Piala itu Dunia. bakal lanjut atau Soalnya bakal Pak Iwan gitu. Bule, ketua umum PSSI sekarang pun belum bisa memastikan bahwa Iya. tanyakan saja kepada STY. Jadi Pak Iwan Bule juga belum bisa mastiin. Ya, apalagi udah jabatannya Iya, jabatannya udah. udah kagak pernah kelihatan lah pas sekarang gitu kan. Iya, Bahkan iya. kemarin juga sempet rame kan Iwan Bule jalan sendiri tanpa didampingi para esko gitu kan. Habis kapan tuh? Sebelum ini ya Liv, Iya, sebelum ada di beberapa kongres gitu kesempatan ya, di beberapa sering. kesempatan udah nggak didampingi esko, nggak Waktu didampingi pas sekjen gitu jelang kan. lawan Iwan Bule Thailand. kayak ditusuk dari belakang. Jalan sendiri gitu kan. Makanya itu dia sekarang udah kayak nggak tahu juga ya nasib Sintayong seperti Iya, apa. Iya, maksudnya apa ya? Jadi bingung ngomong apa. Semua keputusannya ada di tapi momen kemarin sih maksudnya momen gagal di Piala Asia, AFF itu kayaknya emang jadi momen untuk bagi orang-orang yang nggak suka sama Sintayong ya untuk momen untuk menggusur Sintayong. Tapi benar sih. kata Wila nih teman-teman. Jadi agenda terdekat itu Piala Asia U20. Nah, besok itu lanjut ke SEA FIFA Games Matchday juga sebenarnya. sih, Bang, Iya, ada FIFA Matchday, ada FIFA Maret, Matchday iya. juga. FIFA Matchday nggak terlalu dianggap banget lah, Iya, misalnya ada- iya, bukan ibaratnya kan event. karena hanya Lebih kayak uji coba iya. kayak gitu kan. Terus abis Piala Asia U20 itu kita masih ada SEA Games. Iya, Tapi kan SEA SEA Games dipegang sama Nova Arianto Iya, kabarnya. udah. Karena bentuk sama Piala Dunia. Sintayong masih fokus ke Piala Dunia U23 yang bulan Mei sampai Juni. Nah, setelah ini nasibnya nggak tahu nih. Iya, Karena setelah targetnya kalau nggak salah tuh lolos babak penyisihan grup ya. Iya. Kalau seandainya nggak lolos, mungkin Piala Asia. Piala Asia itu lolos Piala buat Piala Asia, Asia iya. kan. Bisa Piala juga Asia bukan sendiri. Sintayong nih pelatihnya, bisa juga karena kan semuanya kan ada di ya, tapi gue rasa Sintayong profesional lah ya. Artinya kan Piala Asia ini menjadi event terakhir dia sebelum akhirnya dia cabut Desember iya. 2003 karena udah nggak ada event lagi. Yang harus dipegang sebenarnya ada juga sih kayak kualifikasi piala buat apa namanya, ya ada beberapa event tapi gue rasa ya nggak terlalu itu iya. ya. Piala Asia yang lebih penting juga sih buat yang senior deh. Kalau menurut tapi kan ada komentar nggak sih dari calon ketua umum PSSI nasib Sintayong tuh yang lu tahu? Pak Erick Thohir ngomong Gak ada yang mau ngomong Bang, kemarin terakhir tanya ke Tisa pun kan Tisa yang bawa nih Iya, Bang. iya, iya. Kan Ratu Tisa yang bawa ditanya Kalau gimana seandainya nih dia- gitu kan. Iya, gimana sampai kalau dia kepilih gimana nih nasib Sintayong. Ratu Tisa juga masih ngambang sih pengomongannya karena dia ngomong karena PSSI itu ya organisasi gitu kan. Terus ada exco juga gitu kan. Untuk keputusan dan lain sebagainya tetap akan ada diskusi dulu, evaluasi dulu gitu. Jadi belum ada yang mau ngomong soal nasib Sintayong. Pak Erick Thohir juga nggak ngomong. nggak mau udah mendorong udah nggak mau, semua yang mendukung malah yang disuruh ngomong. Kalau Pak Lanyala kemarin ngomong ya, Rif ya. Kalau seandainya dia kepilih, dia mau ngobrol berdua sama Sintayong. Dia pengennya gimana nih gitu ke depannya. Soalnya kan kalau nggak salah Lanyala ini kan sempat juga menjadi ketua Badan Timnas Nasional tahun 2013 dan saat itu juga Timnas Indonesia U19 era Indra Safri yang Evan Dimas tuh Iya. juara Piala AFF. Nah, pengen tahu juga nih Sintayong ngomongnya seperti apa. Kalau dari Alip emang Sintayong ini gimana sih, Lip? Kita naik peringkat berapa banyak sih yang lo tahu? Wah, kabar. Dan juga kemarin Pak Ketua Umum PSSI menggebu-gebu ya menyebut bahwa sebenarnya ada perubahan kalau dilihat dari segi peringkat. Sekarang itu udah 151 ya. Dari 179 9 ya, 98. ya. Iya. Jadi ada peningkatan dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan juga mengapresiasi ya kinerja dari Sintayong meskipun kita ketahui bahwa masih ibaratkan tanda kutip minim prestasi ya, belum ada angkat piala lah dalam kata Bukan minim lain. lagi, Liv emang nggak ada prestasinya. Prestasinya itu ya lolos Piala Asia. Iya.
Terus ya Setelah 15 tahun ya Bang ya. iya nggak pernah lolos, akhirnya kan lolos terakhir 2007 tuh Will. Iya, Lolos setelah juga. iya. Bagian pas kita lihat lawannya Kuwait, wah Wah, udah pesimis semua ya ya, waktu itu. ternyata kita bisa menang lawan Kuwait kan artinya kan emang bagus juga. Ya udahlah mau gimana lagi. Yang terakhir nih paling kira-kira kalau Willa sendiri pengennya seperti apa Will? Sintayong enggak kalau sebelum penutup gue pengen juga informasi sedikit kan. Kalau seandainya Sintayong nggak mau perpanjang udah keluar mau diambil dulu sama PSIS. Iya, kabarnya gitu ya Kabarnya PSIS. PSIS sekarang udah siapin duit nih Iya. banyak nih katanya. Kemarin kan sempat juga ketemu kan di Pekansari habis PSIS Semarang lawan Rans kan. Gue ngobrol sama Pak Yoyo. PSIS tuh duitnya banyak, klub kaya kita bisa ambil Sintayong kalaupun seandainya dia keluar dari tim. Kan dia salah satu SK yang seneng kalau Sintayong keluar langsung diambil PSIS Semarang. Karena artinya kan emang PSIS lagi butuh pelatih baru kan artinya kan. Kalau Willa sendiri setuju nggak Sintayong ke Semarang atau tetap di Indonesia timnas? Kalau aku sih ngomong timnas ya Bang ya. Kalau ngomong sekarang proses itu udah bener-bener maksudnya udah bener-bener kelihatan gitu dari pemain kan udah bener-bener kelihatan prosesnya gitu loh Bang. Jadi tinggal nata aja sih Bang ke depannya kalau menurutku loh ya. Kalau secara pribadi kalau menurutku lihatnya gitu. Dibanding sebelum-sebelumnya kan emang ya itulah aku melihat perbedaan dari dulu yang cuma menikmati sepak bola yang mainnya gasar grusuk gitu kan. Tapi setelah dilatih Sintayong juga waktu main dengan tim-tim yang rada kuat ya juga nggak mundur-mundur amat sih, cuma waktu kemarin emang lawan Vietnam sih yang ya emosi sih kita pemain kita udah ke Van Hau semua kan pemikirannya ke Van Hau iya makanya itu iya, sih tapi ada perbedaan sih Bang, jadi aku pengennya sih tetap stay di Indonesia aja sih. Kalau Alif Setuju sih apa kata Mbak Willa bilang, ada perubahan nyata dari ranking, dari permainan juga. Mungkin yang saya lihat bahwa tadi yang kita bahas awal bahwa ini karena tidak adanya kompetisi, maksudnya di Indonesia ya, terbentur karena virus corona, mungkin pemain kurang tragedi Kanjuruhan. Iya, tragedi Kanjuruhan dan juga sempat ada corona juga pas Liga 1 2020 dipospon, ditunda juga, itu juga berpengaruh terhadap pemain timnas. Jadi kita berharap bahwa ke depan mungkin STI bisa diperpanjang dan di sisi lain kompetisi juga tetap jalan Bang, agar pemain bisa merasakan atmosfer pertandingan gitu Bang. Biar prosesnya kayak Pak Hanso dulu waktu awal datang ke Vietnam kan ngomongnya juga gitu Bang. Ya udah saya mau membentuk tim saya terlebih dahulu gitu kan. Setelah membentuk ya sekarang mainnya juga bagus gitu kan Bang, bisa sampai ngalahin Dortmund, sampai lolos ke kualifikasi Piala Dunia juga kayak gitu kan. Jadi kalau aku ngomongnya sih ya mungkin kemarin masih amburadul nih sampai sekarang gitu kan Sintayong, tapi kan ada beberapa pemain yang udah kelihatan gitu kan. Contohnya Marcelino, bisa dibilang pemain paling muda tapi sampai di senior pun dimainin mulu kan sama Sintayong. Jadi udah ada perkembangan gitu loh. Kalau mau ya emang kemarin masih amburadul ini bisa ditingkatin lagi ya, biar bisa kayak Pak Hanso, cuma bukan sekedar omong proses doang gitu Bang, tapi ya bener-bener ada buktinya lah nanti. Kalau Bang Hari gimana Bang lihatnya Bang? Ya kalau gue setuju sama Alip sama Willa, emang harus dipertahankan kan Sintayong kan, emang mau bagaimanapun gue setuju juga. Kemarin tragedi Kanjuruhan juga membuat permainan kita terhambat juga sih, karena 2 bulan gak ada kompetisi, kita aja kayak 2 bulan gak ngapain. Iya latihan doang, gak ada atmosfer, ya cukup pengaruh juga ya. Ya seenggaknya Sintayong profesional lah sampai Desember 2023 mengakhiri kontraknya, jangan putus tengah jalan. Dan juga kasihan juga mau kayak Marcelino, pemain-pemain yang udah nyaman. Ibaratnya kan pelatih kan, banyak pelatih itu yang tiba-tiba datang untuk diubah semua. Pemainnya kan nggak sesuai dengan apa strategi dia. Jadi coba dulu lah sampai akhir tahun ini. Terus kemarin juga sempat ada berita di website blognya Korea Selatan. Iya, Korea. Ya itu kayak ada isunya Sintayong nulis sendiri, tapi gue konfirmasi ke Gigi, katanya itu masih belum tahu Sintayong apa enggak. Banyak yang kita kayak ngomongin Witan, ngomongin apa lagi, banyak lah pemain timnas Indonesia yang di mata dia seperti apa. Udah lah, kita nggak ada habisnya kalau ngebahas masalah Sintayong sama sepak bola Indonesia. Karena kan intinya nasib Sintayong ini masih belum jelas nih. Iya. Tapi kan kontraknya sampai Desember 2003. Sintayong sendiri melalui di blog itu katanya tetap setia setia bersama timnas Indonesia dan akan kembali lagi dari Korea Selatan akhir-akhir Januari ini ya, karena akan mulai TC buat timnas U20 Indonesia buat persiapan Piala Asia U20 2003 di Uzbekistan. Terima kasih. Sekian kita membahas masalah Sintayong dan akan nanti bahas masalah update terbaru sepak bola lokal Indonesia bersama Willa, bersama Alif dan juga bersama saya Hari. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.